Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 12. Pada hari ini kita akan membahas tentang bab 6, meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Semoga kita semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita akan melihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah dilakukan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama membaca dan mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf yang benar. Yang kedua, menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang berbuat baik atau ihsan. Yang ketiga, mengidentifikasi sikap dan perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang berbuat baik atau ihsan. Yang keempat, menerapkan perilaku sesuai dengan isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang berbuat baik atau ihsan. Sedangkan yang kelima, menunjukkan hafalan hadis tentang menjaga dan merawat hubungan sebagian dari iman. Yang keenam, menyajikan makna hadis tentang hubungan iman dan ihsan. Kegiatan kita hari ini kita awali dengan memperhatikan gambar. Anak-anak semua, silahkan ada 3 gambar dalam ini. Silahkan diberikan tanggapan. Gambar apakah yang pertama ini? Baik. Selanjutnya, gambar apakah yang kedua ini? Baik. Selanjutnya, gambar apakah yang ketiga ini? Baik. Apakah ketiga-tiganya menunjukkan sifat ihsan? Dan apakah semuanya sudah dilakukan oleh Ananda semua di rumah? Baik. Dalam hadis Jibril dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya, dia bertanya lagi, dia ini adalah malaikat Jibril. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Hadis ini yang menjadi landasan definisi dari ihsan. Anak-anak sekalian, ihsan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak lain untuk beribadah. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya, ibadah itu bukan hanya secara vertikal kepada Allah, akan tetapi juga berbuat baik kepada sesama manusia juga disebut dengan ihsan. Yang selanjutnya adalah berbuat ihsan itu dilakukan setelah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan Allah dalam berbuat ihsan, itulah yang diutamakan dalam perbuatan ihsan. Kemudian berbuat baik kepada manusia, kepada lingkungan, kepada alam semesta. Kemudian berbuat ihsan itu sesuai dengan urutan dalam Al-Quran. Nanti kita akan melihat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah penjelasan tentang urutan tersebut. Ihsan berasal dari kata hasana yuhsinu, artinya adalah berbuat baik. Bentuk masdarnya adalah ihsanan, yang artinya kebaikan.
Dalam agama Islam, ihsan berarti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Jika tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya, maupun ibadah khusus yang lainnya yaitu aktivitas sosial. Ada 3 landasan utama yaitu iman, Islam, dan ihsan. Sehingga bagaimana kita bisa menghadirkan seolah-olah kita melihat Allah. Adapun kita tidak mampu menghadirkannya, maka kita harus yakin bahwa Allah lah yang melihat perbuatan kita. Inilah definisi makna dari al-ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Surat Al-Baqarah ayat 83. Beberapa hukum bacaan yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 diantaranya adalah Israila, hukum bacaan mad wajib muttasil, alasannya adalah mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu kata. Wabil walidaini, mad lain, alasannya adalah fathah diikuti huruf ya sukun. Ihsana, mad aywad, fathatain dibaca waqaf. Qalilam minkum, idgham bi gunnah, fathatain bertemu dengan huruf mim. Minkum, ikhfa, nun sukun bertemu huruf kaf. Mu'ridun, mad arid li sukun karena mad tabi'i dibaca waqaf. Beberapa makna kata yang bisa kita dapatkan maknanya dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu akhadna, kami mengambil, mitsaqa, janji, la ta'buduna, kamu tidak menyembah, ihsana, berbuat baik, wadil qurba, kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, illallah, selain Allah, wa qulu, katakanlah, husna, yang baik atau kebaikan, wa aqimus salata, dan laksanakanlah salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Summa, kemudian, tawallaitum, kalian berpaling, illa qalilam minkum, kecuali sebagian kecil dari kalian, wa antum, dan kamu sekalian, mu'ridun, para pembangkang, linnas, kepada manusia.
Selanjutnya, kandungan surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk menyembah selain Allah. Kedua, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Yang ketiga, perintah untuk bertutur kata yang baik kepada manusia. Yang keempat, perintah untuk mendirikan sholat. Yang kelima, perintah untuk menunaikan zakat. Yang keenam, Bani Israel kemudian mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan yang ketujuh, kaum Bani Israel masih sebagai pembangkang sampai sekarang. Anak-anak yang berbahagia, Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kalian akan kembali. Ayat ini mengisyaratkan bahwa pentingnya sebagai seorang manusia berbuat baik, baik kepada Allah, kepada kedua orang tua yang telah mengandung kita dan mengasuh kita hingga sampai hari ini. Ruang lingkup ihsan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dalam hal ibadah, yang kedua dalam hal muamalah, dan yang ketiga dalam hal akhlak. Berbuat ihsan dalam hal ibadah yaitu kita berkewajiban untuk berbuat baik atau ihsan dalam beribadah, yaitu dengan menunaikan semua jenis ibadah dengan cara yang benar, yaitu sempurna dalam syaratnya, rukunnya, sunnahnya, serta adab-adabnya. Inilah kesempurnaan ihsan kita dalam beribadah. Yang kedua adalah ihsan dalam muamalah. Dalam muamalah ini manusia berbuat ihsan tidak hanya kepada Allah SWT, tapi dalam interaksinya manusia dengan manusia yang lain. Sehingga bentuk daripada muamalah ini, ihsan dalam muamalah, yaitu satu, ihsan kepada orang tua, yang kedua ihsan kepada karib kerabat, yang ketiga ihsan kepada anak yatim dan fakir miskin, yang keempat ihsan kepada tetangga dekat, tetangga jauh, serta teman sejawat, yang kelima ihsan kepada ibnu sabil dan hamba sahaya, 6 ihsan dengan melakukan dan ucapan yang baik kepada manusia, yang ketujuh ihsan dalam hal muamalah, dan yang kedelapan ihsan dengan berlaku baik kepada binatang. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ihsan yang ketiga yaitu dalam bidang akhlak. Ihsan dalam akhlak sesungguhnya merupakan buah dari ibadah dan juga muamalah. Seseorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya apabila ia telah melakukan ibadah seperti menjadi harapan Rasulullah SAW. Rasul SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ketinggian akhlak inilah yang menjadi tolak ukur kesempurnaan ihsan kepada manusia dan kepada lingkungan di sekitarnya. Anak-anak yang berbahagia, demikian materi kita tentang ihsan. Perilaku ihsan harus selalu kita jadikan karakteristik kita dalam beraktivitas setiap hari, karena
kemuliaan seorang manusia dilihat dari akhlaknya. Semoga Allah SWT membimbing kita untuk menjadi seorang muslim yang mampu berbuat ihsan dalam setiap kehidupan kita. Amin ya robbal alamin.